Hi everyone, hope you're doing today. Today I will discuss about Gestalt therapy. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai Gestalt therapy. Gestalt therapy dicetuskan oleh Frederick Salomon Perls. Beliau lahir di Berlin pada tahun 1893. Merupakan pencetus terapi Gestalt. Terapi Gestalt sendiri berfokus pada membantu individu menjadi lebih sadar akan banyak aspek kepribadian mereka. In this theory, there are some important terms and I will explain them a little. Jadi, di teori ini ada beberapa istilah penting dan saya akan menjelaskan sedikit istilah tersebut. The first is unfinished business. Konsep urusan yang belum selesai, artinya mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, rasa berdosa, dan rasa diabaikan. Urusan yang tidak selesai itu akan bertahan sampai ia menghadapi dan menangani perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan tersebut. And the second, top dog and underdog. Top dog adalah kekuatan yang mengharuskan menuntut serta mengancam. Underdog adalah keadaan defensif, membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, dan ingin dimaklumi. In Gestalt therapy, there are basic concepts that characterize Gestalt therapy. Jadi dalam Gestalt therapy itu ada konsep dasar yang menjadi ciri khas dari terapi Gestalt, yaitu here and now. Pendekatan Gestalt mengutamakan masa sekarang. Menurutnya, masa lalu telah berlalu dan masa depan belum sampai, hanya masa sekaranglah yang penting. Furthermore, important process and technique in Gestalt therapy. Selanjutnya ada proses dan teknik penting di terapi Gestalt. The first is dream work. Terapi Gestalt membawa kembali mimpi pada kehidupan, menciptakan kembali, menghidupkan kembali mimpi seakan-akan mimpi itu berlangsung sekarang. Maksudnya, memerincir kejadian mimpi, orang, dan suasana hati yang terjadi dalam mimpi. The second, empty chairs technique atau teknik kursi kosong. Merupakan suatu teknik yang dilakukan oleh konselor dengan seseorang yang dibayangkan ada dalam kursi kosong di depannya. Ini bertujuan untuk meredakan ketegangan akibat konflik. Teknik ini merupakan teknik permainan peran, di mana seorang konseling memerankan dirinya sendiri dan peran orang lain, atau ia juga bisa memerankan beberapa aspek dari kepribadiannya yang dibayangkan sedang duduk atau berada di kursi kosong tersebut. Next, 4 layers in Gestalt therapy. The first is the polylayer atau lapisan palsu. Pada lapisan ini, seseorang akan berpura-pura untuk menjadi sesuatu yang bukan dirinya atau menjadi orang lain. The second, the phobic layer atau lapisan fobia. Pada lapisan ini, seseorang merasa takut kepada seorang lainnya dan ia berusaha untuk menghindarinya. Third, the impasse layer atau lapisan kebutuhan. Pada lapisan ini, seseorang merasa bingung dengan dirinya sendiri, ia tidak memiliki pendirian yang kuat dan arah yang dituju. 4. The implosive and explosive layer. Kedua lapisan ini sering dikelompokkan bersama. Orang-orang yang berada di lapisan ini sering merasa rentan terhadap perasaan atau bisa dibilang seseorang itu mudah terbawa perasaan atau baper. Well, I will give 2 case example regarding Gestalt therapy in everyday life. Baiklah, saya akan memberikan 2 contoh kasus mengenai terapi Gestalt dalam kehidupan sehari-hari. First case atau kasus pertama yaitu dari unfinished business. Misal Ibu Ari yang meninggal dunia. Kejadian ini menyebabkan Ari tidak mendapatkan kesempatan untuk berpisah atau mempersiapkan diri menghadapi perpisahan tersebut. Maka ini akan timbul perasaan cemas dan perasaan sedih yang berkepanjangan. Perasaan ini sulit untuk diungkapkan. Second case, empty chair technique atau teknik kursi kosong. Contoh kasusnya, tahun ini Doni lulus SMP dan ia akan melanjutkan ke SMA. Ayah Doni mengharuskan Doni untuk masuk ke jurusan IPA, namun Doni ingin masuk ke jurusan IPS yang menurutnya lebih cocok dengan dirinya. Namun, Doni tidak bisa membantah perintah ayah tersebut. Terpaksa, Doni harus masuk ke jurusan IPA walaupun tidak sesuai dengan minatnya. Setiap harinya, Doni selalu murung, sedih, ingin marah karena tidak
bisa mengikuti keinginannya. Sebenarnya Doni ingin sekali berkata tidak kepada ayahnya, namun ayah selalu bilang tugas seorang anak adalah berbakti kepada orang tua, dan salah satu wujud berbakti itu adalah menuruti keinginan orang tuanya. Nah, itu termasuk dalam top dog. Sementara itu, Doni juga tidak mungkin akan menuruti perintah ayahnya tersebut. Doni juga harus sesekali melawan untuk berkata tidak, itu termasuk underdog. Nah, penyelesaian dari kasus tersebut, seorang konselor bisa menggunakan teknik kursi kosong, di mana konselor menyediakan 2 kursi kosong dan Doni akan memerankan peran sebagai ayah dan peran Doni itu sendiri. Dengan begitu, Doni bisa menyampaikan apa keinginannya kepada ayahnya tersebut. I think that's enough. Thank you. Saya rasa cukup. Terima kasih.